teman-teman, inilah 4 tips aman galbay pinjaman online di tahun 2025. Ayo, siapa di sini yang sudah melakukan gagal bayar? Mohon tulis di kolom komentar. Nah, saya akan bagikan tips yang sangat penting, jadi mohon simak video sampai habis ya teman. Nah, tips pertama dari saya adalah gagal bayarlah saat benar-benar tidak punya uang. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena kita kalau sudah galbay itu pada saat kita tidak punya uang, itu kita dilindungi oleh Undang-Undang HAM 19 ayat 2. Itu artinya untuk masalah pinjaman online atau hutang piutang kita tidak akan kena yang namanya kurungan atau penjara. Jadi tidak akan mungkin kita kena yang namanya akses untuk pidana, karena murni yang namanya hutang pinjaman online itu adalah kasus perdata. Jadi teman harus tata mindset, jangan pernah salah tentang masalah ini, jadi kita bisa lebih aman. Beda ceritanya kalau kita galbay itu atas kemauan kita sendiri, atau malah kita memang cari uang pada saat kita melakukan pencarian. Jadi itu beda kasusnya teman, itu tidak boleh teman-teman lakukan. Kalau teman-teman ada uang yang bayar, tapi kalau memang sudah kepentok tidak punya uang untuk melakukan pembayaran, teman galbay saja tidak apa-apa, kita sudah dilindungi Undang-Undang HAM ini, jadi tidak perlu takut masalah ini. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah tata mindset, ubah pola pikir. Ini perlu teman-teman lakukan teman. Jadi masalah galbay itu artinya kita tidak bayar tagihan, jadi kita memang terpaksa melawan itu. Jadi kita tidak melakukan itu karena senang-senang ya teman. Jadi mindsetnya harus ditata seperti ini. Saya memang hari ini tidak punya uang untuk membayar, tapi 2 tahun 3 tahun kalau saya lebih punya uang, saya punya pendapatan yang besar, saya akan melunasi semua hutang-hutang itu. Jadi itu harus teman-teman kelola terlebih dahulu. Nah, khusus untuk pinjaman online ilegal tidak perlu dibayar, karena itu ranah penipuan ya teman. Itu sudah resmi dicari OJK, resmi diburu polisi, jadi tidak perlu dibayar untuk pinjaman online ilegal ataupun pinjaman yang semi ilegal. Karena sekarang banyak sekali pinjaman online legal yang semi ilegal, alias mereka menerapkan sistem yang seperti yang ilegal, seperti bunga dan denda sangat amat besar dan penagihan yang cenderung kasar, intimidatif. Itu tidak perlu teman-teman bayar. Nah, untuk yang ketiga adalah fokus pada pengembangan diri. Teman-teman harus mengembangkan diri, jadi fokusnya tidak pada untuk membayar tagihan, menghalalkan segala cara untuk membayar tagihan, tapi teman-teman fokus mengembangkan diri. Bahkan teman-teman ada di mana itu bisa menjadi acuan untuk bisa teman-teman mendapatkan uang yang lebih besar. Misalnya teman-teman cari uang di internet atau ya hal-hal yang lainnya, jualan di pinggir jalan, itu bisa menjadi salah satu opsi. Dan teman-teman harus tahu tentang masalah ini, wajib menaikkan income teman-teman per bulan. Itu yang paling penting, karena permasalahan pinjaman online itu artinya cuma pendapatan kita yang kecil dan tidak bisa untuk melakukan spend uang untuk membayar tagihan. Itu saja teman. Jadi solusi terbaik adalah menaikkan income dan spend untuk membayar tagihan, itu ada ya teman. Jadi teman-teman harus naikkan pendapatan teman-teman per bulan bagaimanapun caranya. Ya cara yang halal saja ya teman, jangan pakai maling atau yang lainnya, tidak saya sarankan. Itu yang ketiga. Untuk yang keempat adalah perbanyak ibadah, dekatkan diri kepada Tuhan. Ini sangat amat penting sekali, karena kalau kita sudah pasrah ikhlas kepada Tuhan tentang masalah pinjaman online ini, kita bisa hidupnya lebih tertata, tidak stres, frustasi, atau malah menyalahkan diri sendiri karena sudah galbay di pinjaman online. Kita bisa lebih tenang hidupnya. Jadi langsung beribadah yang tekun ya teman, dan minta pertolongan kepada Allah untuk bisa menaikkan ekonomi kita lebih baik lagi dan bisa melunasi semua tagihan, dan kita lebih lepas dari jerat pinjaman online ini. Itu saja 4 saran tips dari saya aman galbay pinjaman online di tahun 2025. Semoga teman bisa terinspirasi dan langsung praktek, jangan cuma teori saja ya teman. Video singkat dari saya, bermanfaat, tetap semangat kehidupan yang lebih baik.